Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 kelas B akan mempresentasikan mengenai mata kuliah radiobiologi materi radiasi di bidang biosains dengan dosen pengempu Profesor Dr. Hewan Iwan Harjono Utama, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Dengan anggota kelompok yang pertama yaitu Fadil Ahmad Zulfikar dengan NIM 057, Angelika Ramadia Putri Chandra Anissa dengan NIM 058, Alfainova Humairo dengan NIM 059, dan Igede Andika Putra Pratama dengan NIM 060. Di sini kita setidaknya harus mengetahui bagian kecil dari sejarah fisika nuklir medik, di mana pada tahun 1961 terdapat penggunaan isotop radioaktif dalam biologi dan juga kedokteran hewan oleh Henry Danlos yang menggunakan isotop radium untuk pengobatan penyakit tuberkulosis pada kulit. Tahun 1920, Havesi dan juga kawan-kawannya mempelajari distribusi dan metabolisme radioisotop alamiah berupa timah hitam, bismut, thorium pada tanaman dan juga hewan. Pada tahun 1927, Blumgard dan juga Weiss meneliti kecepatan sirkulasi darah pada orang normal dan juga pada orang yang menderita penyakit jantung dengan menggunakan gas radon yang dilarutkan dalam larutan garam fisiologik. Tahun 1934, Frederick Joliot dan juga Irene Joliot-Curie menemukan radioaktivitas buatan P32 yang merupakan tonggak perkembangan fisika nuklir di kedokteran dan juga biologi. Di Indonesia sendiri telah dimulai sejak akhir tahun 60-an setelah reaktor atom Indonesia yang mana pertama kali mulai beroperasi di Bandung. Ilmu kedokteran nuklir itu sendiri merupakan suatu cabang ilmu kedokteran ataupun juga kedokteran hewan yang menggunakan sumber radiasi terbuka yang berasal dari inti radionuklida, di mana inti radionuklida ini merupakan yang buatan untuk mempelajari berbagai perubahan biologis dapat digunakan untuk tujuan diagnosis juga, terapi, dan juga penelitian. Mengapa kita harus mengetahui nuklir medicine? Di sini, nuklir medicine ialah pencitraan yang menggunakan material radioaktif untuk mendiagnosa dan juga menerapi banyak kelainan tubuh, termasuk salah satu di antaranya untuk penderita kanker. Metode ini merupakan non-invasif dan juga biasanya tidak menimbulkan rasa sakit. Zat radioaktif yang digunakan disebut radio tracers atau pelacak radiologi. Yang paling populer yaitu unsur radioaktif. Unsur radioaktif ini banyak digunakan kita tetapi tidak terpantau baik itu efeknya maupun keberadaannya. Sumbernya pun berasal dari kosmik, baik yang dari alam ataupun juga buatan. Tidak hanya dari unsur radioaktif, namun tubuh manusia juga terpapar oleh sinar kosmik. Salah satu dari matahari dalam bentuk radiasi mengion. Oleh sebab itu, penting memahami dampak hal-hal ini pada jaringan teristimewa pada biomolekul asam nukleat. Aktivitas paparan radiasi ini sangat kompleks melibatkan fisika, kimia, dan juga biologi. Di sini, radiasi itu dapat diartikan sebagai energi yang dipancarkan dalam bentuk partikel atau gelombang secara alamiah. Radiasi ini sudah ada sejak bumi ini terbentuk sehingga mau tidak mau kehidupan yang kita jalani berada dalam semesta dengan tingkat radiasi pengion yang cukup signifikan. Baik itu yang berasal dari luar angkasa atau kosmik, di sini dapat kita ketahui bahwa sumber radiasi terbesar ialah radon, yaitu sebesar 55%. Paparan radiasi dosis tinggi di atas 1 gray atau 1 gray itu merupakan jumlah paparan radiasi yang diserap oleh tubuh yang disebut sebagai dosis serap. Dapat menyebabkan efek radiasi dan juga dapat menimbulkan berbagai gejala, bisa dari mual dan juga muntah.
umumnya muncul beberapa jam setelah terjadinya paparan yang diikuti dengan diare dan juga sakit kepala atau bisa sampai demam. Setelah gejala awal mungkin akan ada periode singkat tanpa gejala penyakit yang jelas, tetapi setelah beberapa minggu akan muncul gejala lain yang lebih serius. Pada dosis yang lebih tinggi, semua gejala mungkin akan muncul secara bersamaan disertai dengan kerusakan organ-organ internal dalam skala luas dan berpotensi fatal. Paparan radiasi sekitar 4 Gray biasanya akan menyebabkan kematian sekitar setengah dari populasi dewasa yang sehat. Dasar-dasar fisika nuklir. Dapat kita ketahui bahwa fisika nuklir itu berkaitan dengan inti atom dan juga inti secara keseluruhan dengan fokus kajian pada partikel yang berasal dari atom yang berupa proton, neutron, dan juga elektron. Dan interaksi antar mereka. Fisika nuklir ini mempelajari karakter inti, klasifikasinya, dan juga pengembangan teknologi yang berkaitan. Selanjutnya adalah mengenai karakter inti atom. Karakter inti atom itu terdiri dari berbagai partikel yang menyusunnya, baik itu proton dan juga neutron secara umum, dikenal sebagai fermion untuk menghormati Enrico Fermi sebagai ahli fisika nuklir. Proton itu digunakan untuk mempertahankan elektron agar tetap pada lintasannya. Neutron berfungsi sebagai penengah agar gaya tolak antar proton tidak terlalu kuat yang dapat menyebabkan inti tidak stabil. Jika jumlah proton ini melebihi kapasitas muat inti, maka mulai terjadi ketidakstabilan. Inilah yang menjadi dasar dari kajian fisika nuklir. Jika ketidakstabilan ini dibiarkan, maka hal yang terjadi akan terjadi pelepasan partikel inti atau peluruhan yang bertujuan agar inti ini stabil kembali. Inilah yang dikenal sebagai radiasi nuklir. Jelasnya, inti atom bukanlah material yang stabil, meskipun sering dianggap stabil untuk mempermudah pembahasan. Gaya tarik-menarik elektrostatistik dan juga gaya tolak elektromagnetik adalah gaya-gaya utama yang bekerja di inti atom. Karakter inti atom yaitu yang pertama, inti pusat digunakan sebagai pusat kegiatan suatu atom, di mana sebuah inti atom itu disusun oleh dua macam partikel, yaitu proton dan juga neutron yang terkait bersama oleh sebuah gaya inti. Proton ialah suatu partikel elementer dengan muatan positif. Nomor atom Z sama dengan jumlah proton dalam inti. Neutron adalah sebuah partikel elementer yang tidak memiliki muatan dan massa sedikit lebih besar daripada sebuah proton. Nomor neutron atau N sama dengan jumlah dari neutron dalam inti. Nomor massa A pada sebuah nukleus adalah jumlah total proton dan juga neutron, di mana A sama dengan Z plus N. Istilah nukleon mengacu pada proton dan juga neutron sehingga nomor massa atau A ialah banyaknya nukleon dalam inti. Selanjutnya, karakter inti atom yaitu kenyataan bahwa inti atom terdiri dari proton dan juga neutron, di mana menerangkan keberadaan isotop. Isotop sebuah unsur semuanya mengandung jumlah proton yang sama tetapi jumlah neutronnya berbeda. Nilai Z pada semua inti yang sama menunjukkan simbol kimia dengan elemen yang saling berhubungan. Nukleon yang terikat bersama di dalam inti sebuah gaya inti yang fundamental yang berbeda dengan gaya listrik maupun gravitasi. Pada jarak yang sangat kecil, gaya inti jauh lebih besar dibanding gaya listrik, tetapi mengecil dengan cepat ketika jarak antara kedua nukleon bertambah. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fadil Ahmad Sulfikar dengan NIM akhir 057. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya sedikit mengulas tentang yang dulu pernah diajari saat SMA. Dapat diketahui bahwa angka 2 ini merupakan nomor atom dari He atau helium, dan di bawahnya merupakan berat atom tersebut. Di sini kita juga bisa lihat nomor atom dan berat atom dari Fe, kobalt, dan mangan. Selanjutnya, di sini kita bisa melihat radiasi spektrum elektromagnetik. Nah, ini merupakan visible light atau yang dapat dilihat oleh manusia. Di sini berbagai macam, seperti microwave,
microwave oven, gelombang medium, gelombang panjang, gelombang radio, fiber optik, human body heat. Selanjutnya, yang tidak kita bisa lihat yaitu ada X-ray, gamma rays, dan cosmic ray. Selanjutnya, ada radioaktivitas. Radioaktivitas merupakan reaksi yang menyangkut perubahan pada inti disebut reaksi inti atau reaksi nuklir, yaitu nukleus sama dengan inti. Reaksi nuklir ada yang terjadi secara spontan ataupun buatan. Reaksi nuklir spontan terjadi pada inti-inti atom yang tidak stabil, di mana pada inti atom pada reaksi nuklir spontan emang dari sananya sudah tidak stabil. Zat yang mengandung inti tidak stabil ini disebut zat radioaktif. Padahal reaksi nuklir tidak spontan dapat terjadi pada inti yang stabil maupun inti yang tidak stabil. Reaksi nuklir disertai perubahan energi berupa radiasi dan kalor. Berbagai jenis reaksi nuklir lainnya disertai pembebasan kalor yang sangat dahsyat, lebih besar dan reaksi kimia biasa. Selanjutnya ada jenis-jenis radiasi. Yang pertama, radiasi ionisasi. Merupakan energi tinggi dan mengionisasi media yang dilalui dengan frekuensi lebih dari 1016 Hz. Contohnya adalah radiasi alfa, beta, gamma, X, neutron, proton, uranium, dan karbon 14. Radiasi ionisasi mengakibatkan radikal bebas dan dampak timbul cepat dalam hitungan jam, hari, ataupun bulan. Yang kedua ada radiasi non-ionisasi. Radiasi non-ionisasi merupakan energi yang sangat rendah dan tidak mengionisasi media yang dilalui. Frekuensi biasanya kurang dari 1016 Hz. Contoh penghasilnya yaitu alat listrik rumah tangga, pengecoran logam, sutet, HP, radio ultraviolet, pipa merah, dan ultrasonik. Dampak yang ditimbulkan dari radiasi ionisasi tidak begitu cepat, melainkan jangka waktu lama, yaitu 5-10 tahun. Selanjutnya adalah sumber radiasi. Sumber radiasi yang pertama berasal dari sumber radiasi alam, yang berasal dari sinar kosmos, sinar gamma, dari kulit bumi, hasil peluruhan radon dan thorium di udara, serta berbagai radionuklida. Yang kedua ada sumber radiasi buatan. Radiasi yang timbul karena atau berhubungan dengan kegiatan manusia, seperti penyerahan di bidang medik, jatuhan radioaktif, radiasi yang diperoleh pekerja radiasi di fasilitas nuklir, radiasi yang berasal dari kegiatan di bidang industri seperti radiografi, logging, pabrik lampu, dan lainnya. Selanjutnya ada penggunaan dan penyalahgunaan isotop pada awalnya. Pada awalnya kita tidak mengetahui apa gunanya radiasi isotop. Yang pertama adalah treatment of superficial tumors or growths. Di sini biasanya pada kutil. Kita menggunakan radioaktif pada pertumbuhan kutil. Yang kedua ada radium terapi atau terapi radium menggunakan radioaktif. Yang ketiga ada air radioaktif. Memasukkan radioaktif di dalam air. Yang ketiga ada radium kompres atau kompres radium. Yang kelima ada hair tonics atau minyak rambut. Di dalam di dalam minyak rambut ini dulunya terdapat radiasi. Terus ada face cream atau krim muka. Nah, dalam krim muka ini terdapat radiasinya juga. Selanjutnya ada suppositories, yaitu memasukkan zat ke dalam tubuh. Nah, contohnya adalah seperti saat kita susah buang air besar, kita memasukkan suatu gel ke belakang daerah kita. Selanjutnya ada ointments. Ointments ini merupakan seperti contohnya obat tetes mata. Nah, di dalam obat tetes mata ini tetapi terdapat radiasi. Selanjutnya ada mouthwashes, yaitu obat kumur seperti Listerine, tetapi kandungannya mengandung radiasi. Yang terakhir adalah luminous radium paint. Selanjutnya ada akibat penyalahgunaan isotop. Yang pertama ada eritema dan luka bakar. Yang kedua ada gejala mual, muntah, gangguan pencernaan, dan penyerapan makanan serta diare. Yang ketiga ada anemia, yaitu penurunan sel darah merah. Yang keempat ada jangka panjang yang berpotensi kanker. Fisika nuklir di biologi. Dalam biologi, atau fisika nuklir lebih banyak membahas mengenai dampak dari partikel-partikel tersebut terhadap sistem biologi. Nah, sistem biologi ini tidak mengenal mana unsur yang mengandung radioaktif dan yang tidak mengandung radioaktif. Sistem akan menggunakannya seperti biasa atau menganggapnya seperti hal biasa. Dari aspek biologi inilah fisika nuklir dikembangkan untuk berbagai tujuan kajian, seperti
pembuatan serangga mandul untuk pemberantasan hama serangga. Ini digunakan para petani untuk serangga hama agar tidak bereproduksi lagi, untuk tidak menghasilkan anak-anak lagi. Yang kedua ada teknik radiasi untuk pembuatan muatan. Yang ketiga ada sterilisasi dan pengamanan pangan. Dan terakhir, kajian yang luas dalam aspek biologi, seperti tracing, perjalanan deposisi, dan metabolisme unsur-unsur kimia dalam sistem biologi dengan cara penggunaan unsur yang radioaktif. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Igede Andika Putra Pratama, NIM 20095111060. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya, yaitu mengenai radiasi partikel. Nah, pada terminologi fisika, radiasi itu dapat diartikan sebagai energi yang berada dalam bentuk gelombang atau pergerakan partikel subatomik. Partikel subatomik itu artinya partikel yang ukurannya itu di bawah atom, seperti pada atom neutron dan juga proton. Selanjutnya, radiasi ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu radiasi pengion dan juga radiasi tidak pengion. Nah, radiasi pengion itu adalah radiasi yang jika menumbuk atau menabrak sesuatu akan muncul partikel bermuatan listrik yang disebut ionisasi. Kedua radiasi ini termasuk kategori radiasi elektromagnetik. Nah, pada aspek fisika inti, radiasi mengion lebih diperhatikan karena menghasilkan sinar X dan juga sinar gamma. Radiasi partikel dalam bentuk gelombang subatomik ada 3 jenis, yaitu radiasi partikel alfa, radiasi partikel beta, dan juga radiasi partikel neutron. Radiasi partikel alfa itu adalah inti 4He yang bermuatan positif. Kalau radiasi partikel beta adalah elektron atau positron yang bermuatan negatif. Sedangkan radiasi partikel neutron adalah partikel yang tidak bermuatan. Radiasi partikel itu mudah dipengaruhi oleh medium. Nah, jadi misalkan mediumnya itu bermuatan negatif, maka dia juga akan bermuatan negatif. Jika bermuatan positif, maka dia akan bermuatan positif juga. Jika partikel tersebut bermuatan, maka medan listrik akan membelokkan arah lintasannya sesuai dengan muatannya. Yang pertama ada partikel alfa. Partikel alfa ini terdiri dari 2 proton dan juga 2 neutron. Partikel alfa ini dilepas dari inti atom yang tidak stabil. Karena masanya besar dan bermuatan listrik, partikel ini mampu bergerak di udara dalam jarak yang pendek, yaitu hitungan sentimeter. Partikel alfa ini sangat mudah kehilangan energinya, dan bisa dikatakan kehilangan energinya itu sangat cepat. Oleh karena itu, selembar kertas pun atau kulit pun bisa menghambat radiasi dari partikel alfa ini. Partikel alfa ini dilepaskan oleh uranium, thorium, radium, dan radon yang memang terdapat di alam, atau dari unsur plutonium, yaitu unsur buatan. Yang kedua ada partikel beta. Partikel beta berupa elektron yang berasal dari inti. Mampu bergerak hingga 30-50 cm. Partikel beta ini mampu menembus kulit dan juga dapat dihalangi oleh benda seperti kaca dan juga kayu. Partikel beta dihasilkan oleh beberapa radionuklida. Selanjutnya ada neutron. Neutron ini dihasilkan oleh reaktor nuklir yang tidak bermuatan listrik. Neutron ini biasa digunakan sebagai terapi tumor otak. Selanjutnya ada partikel gamma atau sinar X. Partikel gamma atau sinar X ini terdiri dari foton yang mampu merambat. Partikel gamma ini tidak memiliki massa sehingga dia itu mampu menembus tubuh. Partikel gamma ini dapat dihalangi oleh timah, sehingga jika kita sedang melakukan X-ray, kita dianjurkan menggunakan baju yang terbuat dari timah agar melindungi tubuh dari sinar X-ray. Ada beberapa radionuklida yang memancarkan sinar gamma. Selanjutnya ada positron. Positron ini dihasilkan oleh proton yang berenergi tinggi. Selanjutnya dihasilkan oleh radionuklida kalium-40. Next, nah ini ada radiasi partikel dari inti. Terlihat di sini ada sinar alfa, di mana radiasinya itu hanya bisa terhalangi oleh kertas. Beda dengan radiasi beta, di mana radiasi beta ini jauh lebih kuat dibandingkan radiasi alfa,
Dibuktikan dia dapat mampu menembus kertas, tetapi dia dapat ditahan oleh aluminium. Selanjutnya ada sinar gamma, di mana ini yang paling kuat. Dia bisa menembus kertas dan juga aluminium, tetapi ini ada timah yang dapat menahan radiasinya. Selanjutnya di sini, jika ini adalah pembelokan dari partikel-partikel yang sudah bermuatan. Nah, ini merupakan gambaran dari sinar-sinar alfa, beta, dan gamma pada tangan kita. Di mana sinar alfa ini akan berhenti atau dapat dihalangi oleh kulit saja pada jari kita ini. Selanjutnya ada radiasi beta, di mana dia dapat masuk ke dalam tangan kita, tetapi tidak menembusnya secara langsung. Berbeda dengan sinar gamma atau sinar X-ray, di mana dia dapat menembus seluruh tubuh kita. Selanjutnya ada interaksi radiasi dengan sistem biologi. Nah, jika radiasi itu menyerap suatu materi biologi, maka akan terjadi ionisasi dan eksitasi. Partikel yang lebih berat dan memiliki muatan besar akan menghasilkan kerapatan yang tinggi. Pada suatu partikel tertentu, massa jenis ionisasi itu dapat mengurangi energi dan juga meningkatkan kecepatannya. Partikel ini dilepaskan dari inti dengan kecepatan mendekati cahaya. Jadi bisa dibayangkan ketika suatu partikel itu lepas dari intinya, maka akan sangat cepat karena mendekati kecepatan cahaya. Nah, jika partikel itu mengenai komponen hayati, akan mengalami dampak yang serius. Radiasi partikel ini memberi dampak pada asam nukleat yang berada di tubuh kita. Perkenalkan, nama saya Nyalika Ramadia Putri Chandranisa dengan NIM 058 akan melanjutkan presentasi dengan berjudul Teknis Dasar. Untuk keperluan diagnostik, radioisotop atau radiofarmaka dapat dimasukkan ke dalam tubuh pasien secara inhalasi melalui jalan pernafasan atau melalui mulut ataupun melalui injeksi kajian in vivo. Tingkah laku radiofarmaka dalam tubuh bisa dideteksi dengan cara 1. Membuat gambar organ atau bagian tubuh yang mengakumulasikan radioisotop tersebut. Yang kedua, menghitung aktivitas yang terdapat pada organ atau bagian tubuh yang mengakumulasikan radioisotop. Yang ketiga, menghitung aktivitas radioisotop yang terdapat dalam contoh bahan biologik yang diambil dari tubuh pasien. Selanjutnya ada satuan radiasi. Seperti besaran lainnya, radiasi juga memiliki satuan, yaitu ada rad, yang merupakan ukuran banyaknya energi yang diberikan oleh radiasi pengion kepada medium. Dalam SI disebut dengan Gray. Kemudian ada rem, adalah satuan untuk dosis ekuivalen yang lebih banyak digunakan berkaitan dengan pengaruh radiasi terhadap tubuh manusia atau sistem biologis lainnya. Dalam SI dinyatakan dengan Sievert. Interaksi radiasi dengan bahan biologi. Interaksi radiasi dengan bahan biologi merupakan proses yang berlangsung secara bertahap. Adapun tahapannya yaitu 1. Tahap fisik. Tahap fisik berupa absorpsi energi radiasi pengion yang menyebabkan terjadinya eksitasi dan ionisasi pada molekul atau atom penyusun bahan biologi. Proses ini berlangsung secara singkat dalam waktu 10-16 detik. Karena sel sebagian besar tersusun atas air, maka ionisasi awal yang terjadi di dalam sel adalah terurainya molekul air menjadi ion positif H2O+, dan emin sebagai ion negatif. Tahap 2 yaitu fisikokimia, di mana atom atau molekul yang tereksitasi atau terionisasi mengalami reaksi sehingga terbentuk radikal bebas yang tidak stabil. Tahap ini berlangsung dalam 10-16 detik. Tahap yang ketiga yaitu tahap kimia, yang ditandai dengan terjadinya reaksi antara radikal bebas dan peroksida dengan molekul organik sel serta inti sel yang terdiri atas kromosom. Reaksi ini akan menyebabkan terjadinya kerusakan-kerusakan terhadap molekul-molekul dalam sel. Jenis kerusakannya bergantung pada jenis molekul yang bereaksi. Tahapan yang keempat yaitu tahap biologis,
yang ditandai dengan terjadinya tanggapan biologis yang bervariasi tergantung pada molekul penting mana yang bereaksi dengan radikal bebas dan peroksida yang terjadi pada tahap ketiga. Proses ini berlangsung dalam kode beberapa puluh menit hingga beberapa puluh tahun, tergantung pada tingkat kerusakan sel yang terjadi. Dan ada dampak radiasi elektromagnetik yaitu nyeri kepala, insomnia, mual-mual, terutama bagi mereka yang elektrosensitif. Yang kedua, mengurangi produksi sperma. Yang ketiga, mengganggu pembentukan janin dalam kandungan. Yang keempat, mengganggu ingatan, terutama radiasi HP. Yang kelima, kanker otak. Yang keenam, hiperaktif pada anak-anak usia di bawah 15 tahun jika dari kecilnya sudah dibiasakan bermain gadget. Kemudian ada dampak radiasi nuklir. Yang pertama, hancurnya sel-sel tubuh. Yang kedua, dapat menyebabkan kanker. Yang ketiga, mengganggu tumbuh kembang anak. Yang keempat, merusak jaringan kulit. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih.